Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan dan kita masuk dalam segmentasi tanya jawab. Ada beberapa jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya dalam tema kali ini yaitu sempurnakan zakat. Terima kasih, ada Pak siapa? Boleh berdiri? Iya, diperkenalkan Pak Sobirin ya, betul ya. Silakan Pak Sobirin, nanti akan dijawab oleh Ustadz Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sobirin dari DKM Jami Al-Mawana. Hanya sedikit pertanyaan Pak Ustadz. Apakah misalnya saya masih ada hutang, itu harus wajib untuk pajak juga? Zakat maksudnya Ustadz? Betul, zakat. Ya, zakat ya. Zakat juga. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin mana yang diprioritaskan ketika kita masih ada hutang, zakat dulu atau hutang dulu begitu ya Pak Sobirin ya. Silakan Ustadz Fauzan. Boleh sambil bersama jamaah Ustadz Fauzan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi pertanyaannya bagaimana ketika kita memiliki hutang, apakah masih ada kewajiban untuk membayar zakat, gitu ya. Tentu dua hal ini merupakan sama-sama kewajiban yang harus ditunaikan. Kenapa? Karena kalau kita berbicara hutang, ini merupakan kewajiban. Bahkan Nabi menyampaikan, maddul ghani zulmun. Menunda hutang itu adalah satu kezaliman. Kadang kan kita kalau mau minjem uang, pas minjem kata-katanya manis bener ya Bu. Engkau bagaikan malaikat penyelamat hidupku katanya. Tapi pas giliran ditagih berubah kata-katanya Bu. Engkau bagaikan malaikat pencabut nyawa katanya. Ya. Padahal kita harus, kewajiban kita untuk melaksanakan atau menunaikan itu. Karena hutang itu nanti akan dibawa, artinya apa, ketika kita nanti meninggal dunia, jangan sampai kita masih membawa hutang. Gitu ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan, bahwasanya hutang kewajiban yang harus kita tunaikan, terlebih makanya kita tidak boleh kita menunda-nunda, apalagi kita sudah mendapatkan nikmat. Ya, kita punya rizki yang mampu membayar hutang, tahu-tahunya malah kita pergunakan untuk hal yang lainnya. Atau untuk asik-asikan jalan-jalan, ketahuan sama tetangganya Bu. Padahal dia punya utang, kok tapi bisa jalan-jalan. Akhirnya ibu-ibu nyindir pakai status WA tapi nyindirnya pakai pantun. Bantu bilang cakep ya Bu. Pantunnya begini Bu. Tukang kentang pergi berlayar. Ke KUA bawa kue bolu. Punya utang kagak bayar-bayar. Status WA jalan-jalan melulu. Nah ini dia ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita tetap hutang kita tunaikan. Nah, bagaimana tentang konteks zakat tadi pun juga bagaimana ketika kita memiliki sebagai kewajiban dan penyempurna, ya tentu kita harus tunaikan juga sebagai bentuk bagaimana kita menyempurnakan ibadah puasa. Karena kalau zakat itu ditinggalkan atau tidak dilaksanakan, maka ada kewajiban juga kita untuk berhutang, artinya mengkodoknya. Gitu ya. Jadi tentu hal ini tidak boleh juga kita tinggalkan. Walaupun memang ada asnaf yang berhak untuk menerima zakat tersebut ya, tetapi kalau memang kita mengukur diri ya Pak ya, artinya ketika hutang ini yang dalam konteks mungkin cicilan ya, yang sekiranya kita pun zakat itu kan tidak begitu besar juga atau tidak membebani kita, dan itu merupakan kewajiban kita tunaikan pula. Di samping itu juga tetap tidak menghilangkan kewajiban kita untuk membayar hutang. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Fauzan Hidayatullah atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan atas nama Ibu Reni, boleh berdiri dan nanti akan dijawab oleh Syekh Muhammad Jaber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bapak Ustadz, saya dengan Reni dari Jamaah Majelis Taklim Al-Muwana, Komplek Dirgantara 3, Halim Perdana Kusuma. Izin saya bertanya mengenai tema hari ini adalah puasa sempurna dengan berzakat. Ya. Saya mewakili dari kaum Hawa Pak Ustadz, di mana kaum Hawa itu dalam 1 bulan
penuh puasa itu tidak bisa full untuk menjalankan ibadah puasa. Apakah dengan membayar zakat itu puasa kita bisa dikatakan sempurna? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Syekh. Bismillah, Masya Allah, Tabarakallah. Betul sekali. Kalau pertanyaan untuk kaum Hawa, jadi saya berdiri di depan kaum Hawa aja lah. Ya, pertanyaannya kalau setiap bulan biasa ibu-ibu tidak bisa puasa beberapa hari. Apakah nanti di akhir Ramadan kalau kita bayar zakat fitrah itu menyempurnakan puasa bulan Ramadan? Tidak ada hubungan. Maksudnya gimana? Kalau seorang wanita tidak bisa puasa beberapa hari, uzur syar'i di bulan Ramadan, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Nanti di akhir Ramadan saya bayar zakat fitrah untuk menutupi atau menyempurnakan bulan Ramadan. Tidak bisa. Terus harusnya gimana? Harus qada bulan suci Ramadan. Beberapa hari yang kita tidak bisa puasa, wajib dihitung. Lebih baik dicatat. 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, nanti di bulan Syawal, Zulqi'dah, Zulhijjah, kapan saja boleh kita puasa qada Ramadan. Tidak bisa puasa di bulan Ramadan 5 hari, wajib nanti puasa 5 hari, kapan saja. Tidak bisa puasa misal di bulan Ramadan 7 hari, wajib nanti setelah Ramadan qada puasa 7 hari. Sesuai hari yang kita buka di bulan suci Ramadan. Kalau zakat fitrah itu menyempurnakan puasa Ramadan secara umum. Kesalahan, kekurangan kita di bulan suci Ramadan itu ditutupi, ya, insya-Allah dengan zakat fitrah akhir Ramadan. Ya, itu jawaban bukan hanya untuk ibu-ibu, juga untuk bapak-bapak juga. Yang misal di bulan Ramadan ada beberapa hari sakit atau musafir, 3 hari, 4 hari, 5 hari gak bisa puasa, nanti udah kata Ustaz Fauzan Hidayatullah, nanti puasa atau zakat fitrah menyempurnakan bulan suci Ramadan, jadi gak perlu puasa. Bukan maksudnya begitu. Itu beda lagi. Ya. Hari-hari yang kita buka di bulan suci Ramadan itu wajib kita qada sesudah bulan suci Ramadan. Kapan qadanya? Kapan saja boleh. Bisa di bulan Syawal, alhamdulillah. Belum bisa, banyak acara, jamuan, undangan di sini sana halal bihalal. Nanti bulan Zulqi'dah boleh, Zulhijjah, Muharram, kapan saja boleh, tidak ada masalah. Intinya jangan lupa qada, karena tidak bisa jatuh qada bulan suci Ramadan dengan amalan apapun. Jelas? Semoga bulan puasa Ramadan ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Syekh Muhammad Jaber. Nah, ini menarik pertanyaan, apalagi berkaitan dengan fikih zakat. Nah, nanti insya Allah akan dijelaskan di segmen-segmen berikut bersama guru-guru kita. Namun sebelumnya, nah di segmen berikut ada adik-adik kita yang juga akan memberikan tausiah kepada kita. Ada 2 adik-adik kita yang akan memberikan tausiah dalam segmentasi Dai Cilik. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.